nasib Gerald Van den Burg di Timnas Indonesia U23 bakal segera diputuskan. Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers yang bakal mengevaluasi kinerja sang pelatih tersebut. Van den Burg saat ini di ujung tanduk usai 2 kali gagal bersama Timnas U23. Dia gagal mempersembahkan gelar piala AFF U23 2025. Lalu Garuda Muda juga tak lolos ke Piala Asia U23 2026. Terdekat, Timnas U23 akan bertanding di SEA Games 2025 yang disinyalir bakal ditangani pelatih lain di ajang itu. Namun PSSI menegaskan bahwa nasib pelatih berada di naungan direktur teknik. Nama Indra Sejafri disebut-sebut yang bakal mengisi posisi pelatih Timnas U23 di SEA Games. Apalagi pelatih asal Sumatera Barat itu memiliki rekam jejak mentereng bareng timnas kelompok usia. Indra Sejafri pernah mengantar Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023. Gelar itu merupakan yang pertama buat Garuda Muda di ajang SEA Games setelah sempat puasa selama 30 tahun. Kabar baik datang dari pemain Timnas Indonesia, Ole Romeni. Penyerang yang mengalami cedera parah pada Juli 2025, lalu ini terlihat sudah kembali berlatih di lapangan. Kabar terbaru ini meningkatkan harapan agar Romeni bisa bergabung dengan Timnas Indonesia dalam babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di Arab Saudi. Dalam babak keempat yang digelar Oktober 2025 itu, Garuda tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sebelumnya mengungkapkan kondisi Romeni masih terus dipantau oleh tim medis. Ia tidak ingin terburu-buru memberikan komentar sebelum ada laporan resmi, namun ia memastikan bahwa Ole Romeni memiliki tekad kuat untuk kembali bermain. Ole ada kirim pesan singkat ke Patrick, dia ingin main di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kata Erick, pesan itu menunjukkan pemain berusia 25 tahun tersebut sangat berambisi untuk memperkuat Garuda di ajang krusial tersebut. Ambisi itu pun terlihat dari upaya Romeni yang berusaha fit sebelum Oktober mendatang. Romeni mengalami cedera patah tulang kaki kanan saat membela Oxford United dalam laga pramusim Piala Presiden 2025 di Indonesia. Cedera tersebut membuatnya absen di FIFA Matchday September. Namun, melalui unggahan terbarunya di Instagram Story pada Jumat sore waktu Indonesia Barat, Romeni terlihat sudah berada di lapangan latihan di Amsterdam, Belanda, yang menandakan progres pemulihan yang signifikan. Pemain keturunan Pascal Struijk akan langsung mencetak sejarah andai dirinya mau bergabung dan membela Timnas Indonesia. Pascal Struijk merupakan pemain keturunan Grade A yang malang melintang di Inggris bersama Leeds United. Sejak pemain berusia 25 tahun itu diketahui memiliki darah keturunan. Banyak yang meminta agar PSSI membujuknya untuk membela Timnas Indonesia. Pasalnya, Struijk punya pengalaman bermain di level tertinggi. Selain membela Leeds United, ia juga pernah menimba ilmu di Ajax Amsterdam. Bersama Leeds, Struijk mampu mencatatkan 159 penampilan di berbagai ajang dan berhasil mencetak 14 gol serta 1 assist. Tak hanya jadi andalan, pemain kelahiran Belgia ini juga beberapa kali dipercaya sebagai kapten tim berjuluk The Peacocks tersebut. Struijk sudah dipercaya sebagai kapten Leeds sejak musim 2023 sampai 2024. Bahkan di musim 2024 sampai 2025, ia kerap dipercaya memimpin rekan-rekannya di Championship. Karena kiprahnya itu, tak mengherankan jika banyak yang berharap agar Struijk mau dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Andai dirinya mau dinaturalisasi, maka Struijk otomatis mencetak sejarah sebagai pemain termahal di skuad Garuda. Saat ini, pemain berpaspor Belanda itu memiliki nilai pasar 312,87 miliar rupiah. Nilai pasar itu unggul jauh dari Jay Idzes yang memiliki nilai pasar 130,36 miliar rupiah. Agar Struijk bisa mencetak sejarah itu, maka PSSI harus berjuang keras membujuknya agar mau dinaturalisasi. Presiden FIFA Gianni Infantino buka suara usai Ketua Umum PSSI Erick Thohir ditunjuk menjadi Menpora yang baru. Infantino memberikan dukungan penuh kepada Erick.
Adapun Erick Thohir dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lelaki yang merupakan mantan bos Inter Milan itu menggantikan posisi Dito Aryo Tejo. Erick Thohir juga meninggalkan posisi lamanya, yaitu Menteri BUMN. Nah, penunjukannya sebagai menteri menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta olahraga karena ada rangkap jabatan. Memang, sebelumnya Erick adalah Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, namun jabatan kali ini lebih dekat dengan olahraga yakni Menpora. Secara aturan memang hal ini tidak dilarang. Bahkan, FIFA melalui Presiden Gianni Infantino mendukung Erick jadi Menpora. Ucapan selamat saya yang tulus kepada Erick Thohir terkait penunjukannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia yang baru, tulis Infantino. Gianni mendoakan Erick Thohir sukses sebagai Menteri Olahraga. Ia yakin dengan pengalaman yang ada hal itu dapat tercapai. Erick Thohir selaku Menpora baru sudah ditunggu sejumlah agenda olahraga penting. Di antaranya SEA Games 2025 pada akhir tahun ini. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia dari Jairo Ridwal jelang pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo Ridwal untuk bisa membela timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen itu. Kini PSSI akan secepat mungkin mengejar proses naturalisasi itu supaya Jairo Ridwal bisa membela timnas Indonesia. Jairo Ridwal menjadi pemain kedua yang proses naturalisasinya sedang diproses oleh PSSI. Sebelumnya ada Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans yang sudah resmi jadi WNI. Kabar dokumen Jairo Ridwal sudah lengkap disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Jairo Ridwal ini akan segera gabung bersama timnas Indonesia. Proses naturalisasinya sedang diproses. Dokumennya saat ini sudah dikumpulkan secara lengkap, kata Yusa Nugraha. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Ridwal bisa cepat. Ini bisa seperti saat Kevin Dix datang ke Indonesia. Proses naturalisasi pemain itu hanya membutuhkan waktu 1 pekan sebelum akhirnya pengambilan sumpah WNI. Untuk saat ini, Jairo Ridwal tinggal datang ke Indonesia untuk pemeriksaan medis dan sepakat membela timnas Indonesia. Yusa Nugraha senang Jairo Ridwal mau bergabung bersama timnas Indonesia. Sebab, timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain di posisi lini tengah. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Guijer. Tristan Guijer bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eliano Reinders, PEC Zwolle, pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Guijer pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranje dan berpeluang pindah ke warganegaraan. Guijer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda Voetbal Premier, PSSI sudah menghubungi Tristan Guijer untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Blaricum, Belanda, jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Guijer sebelumnya telah menyatakan minatnya membela timnas Indonesia. Dia tak menampik adanya peluang membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia, dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang, kata Guijer.